Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memujinya dan kami minta tolong kepadanya dan kami minta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amal-amal kami. May yahdihillahu fala mudhillalah wa yudhlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita berkumpul kembali, bertemu kembali di dalam rangka untuk belajar atau mencari ilmu syar'i. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang ittiba kepada beliau. Insyaallah kita akan kembali membahas sebuah bahasan yang berjudul Ahkamus Shiyam fi Ramadan, yaitu hukum-hukum puasa pada bulan Ramadan. Sebentar lagi insyaallah akan memasuki bulan Ramadan. Sebentar lagi insyaallah akan memasuki bulan Ramadan. Ramadan datang atau Ramadan tiba. Jika sudah tampak, jika sudah terlihatnya hilal, yaitu bulan Ramadan. Nah, berarti Ramadan itu, puasa Ramadan tanggal berapa? Tanggal 1 Ramadan. Nah, jika tampak apa? Hilal Ramadan. Dengan dalil hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Taro'anasu hilal. Orang-orang sedang mengamati hilal. Orang-orang sedang mengamati hilal. Fa akhbartu Rasulullah anni ra'aituhu. Maka aku pun, kata sahabat Ibnu Umar, maka aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengkabarkan, ya, ra'aituhu, aku telah melihat hilal. Fa shamahu wa amara an-nasa bi siyamihi. Maka Nabi pun berpuasa dan perintahkan manusia untuk berpuasa. Nah, setelah lagi insyaallah kita akan masuki bulan Ramadan. Diwajibkan untuk berpuasa. Diwajibkan untuk berpuasa. Tentunya ketika berpuasa itu ada hikmah. Ada hikmah di dalamnya. Ada hikmah di dalamnya. Ada manfaat puasa. Ada hikmah-hikmahnya, baik yang kita ketahui ataupun yang tidak ketahui, baik yang Nabi jelaskan ataupun yang tidak. Dan hikmah puasa yang pertama adalah melatih jiwa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa itu hikmahnya adalah melatih jiwa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jiwa itu sifatnya sejatinya seperti anak kecil, ya, yang perlu dilatih. Ya, jiwa orang muslim itu harus dilatih, dibiasakan untuk mengerjakan hal-hal yang baik, dibiasakan untuk mengerjakan hal-hal dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika jiwa kita dilatih, terbiasa dalam mengerjakan ketaatan, ya, misalnya dengan puasa. Ketika orang puasa dia ngapain? Menahan makan,
menahan minum, menahan syahwat karena Allah. Dia tinggalkan semuanya karena Allah. Dia nggak makan itu ketaatan kepada Allah. Tidak minum juga ketaatan kepada Allah. Yang mana makan minum dibolehkan oleh Allah, tapi saat puasa Allah larang kita lakukan hal itu. Artinya tidak memakan, tidak minum. Berarti apa? Kita sedang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedang mentaati Allah. Berarti puasa itu merupakan melatih jiwa untuk taat kepada Allah. Bahkan juga orang yang berpuasa, dia meninggalkan hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Dia meninggalkan perkara riba, meninggalkan perkara namimah, dia meninggalkan perbuatan dosa-dosa yang lain. Karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman semuanya, hikmah puasa adalah melatih jiwa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disyaratkan sebuah hadis. Itu ada isyarat sebuah hadis. Nan la khulufu fami shaim adyabu 'indallahi ta'ala min rihil misk. Sesungguhnya bau mulutnya orang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak misk. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dikarenakan orang berpuasa itu meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwatnya min ajli, yaitu untuk aku, kata Allah. As-siyamu li wa ana ajzabi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Nah, berkata Ibnu Hibban rahimahullah taala, syiar dan tanda kaum mukminin pada hari kiamat adalah cahaya yang memancar karena bekas wudhu mereka di dunia, sebagai pembeda dengan seluruh umat lainnya. Dan syiar mereka juga pada kiamat dengan puasanya. Bahwa mulut mereka lebih harum di sisi Allah daripada minyak misk, agar mereka terkenal dengan amalan tersebut pada hari dikumpulkan manusia. Kita mohon kepada Allah keberkahan pada hari-hari itu. Nah, maka puasa melatih jiwa untuk mentaati Allah, karena dia semua lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka lepas Ramadan pun dia akan terbiasa melatih jiwanya untuk apa? Untuk mentaati Allah, dikit-dikit karena Allah, dikit karena Allah. Berbeda halnya jiwa itu enggak dilatih. Ya, jiwa itu contohnya kemana? Condong kepada apa? Keburukan. Innan nafsa la'amatun bisu. Sesungguhnya jiwa itu condong kepada keburukan. Jiwa kita itu, nafsu kita itu condong kepada keburukan. Kalau kita biarkan saja jiwa ini, maka akan terus kemana? Terus maksiat kepada Allah, terus melanggar apa-apa yang Allah perintahkan. Tapi kalau jiwa kita arahkan, kita latih untuk mentaati Allah, maka jiwa itu akan menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pun bisa merasakan, bisa merasakan. Pasti kalau kita berbuat baik itu ada dua pilihan, kerjakan atau tidak. Pasti ada. Misal membaca Al-Quran, ini baca atau tidak ya? Baca atau tidak ya? Ini ada, kita merasakan. Kuat mana antara dorongan melakukan sama apa? Dorongan untuk jangan dilakukan. Contoh misalnya, antum mau salat qiyamul lail, salat enggak ya? Ini kadang ada niat iya salat, malam hari enggak lagi. Enggak jadi salat maksudnya. Jadi tentang kajian ini ya, kajian enggak ya? Kita ada rasa mau kajian enggak, ini ada. Nah, kalau jiwa kita nggak kita paksa, nggak kita latih untuk mentaati Allah, maka jiwa itu akan condong terus kepada apa? Kepada kemaksiatan, kepada kemalasan. Ya, ketika Ramadan juga dilatih. Latih apa? Ngerjakan sholat tarawih atau qiyamul lail. Ini dilatih. Ketika bersama-sama kaum muslimin yang lainnya, kita bisa lakukan. Maka terus Ramadan pun juga pasti akan membekas itu kebiasaan, sehingga akan terus dia istiqamah dalam apa? Qiyamul lail. Minimal dia witir dia lakukan.
Begitu pula saat Ramadan, hati kita tergugah untuk apa? Untuk sedekah, untuk menyediakan iftar, untuk menjadi orang dermawan. Ini madrasah betul-betul. Bulan madrasah, bulan apa tempatnya mengasah jiwa untuk mentaati Allah, untuk melatih. Nah, kita bisa rasakan, kita bisa juga melihat antara orang yang bersedekah di bulan Ramadan sama Ramadan banyak mana di bulan Ramadan. Orang yang tersenyum, ya, senyum juga sedekah kan? Banyak mana antara Ramadan dan di luar Ramadan? Masa Ramadan, adzan senyum semuanya, masya Allah. Adzan maghrib maksudnya. Ya? Nah, ini betul-betul bulan untuk melatih jiwa, ya, untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan syiarnya tanda kaum mukminin dari kiamat itu yang pertama adalah cahaya yang memancar karena bekas wudu. Kalau kita rajin wudu di dunia, nah, menjaga wudu, maka akan bercahaya anggota wudu kita. Akan bercahaya anggota wudu kita. Dan itu merupakan tanda orang mukmin. Tanda yang kedua apa kata Ibnu Hibban? Dari kiamat kelak, yaitu bau mulutnya wanginya orang mukmin. Bau mulutnya wangi seperti minyak misik, minyak kasturi. Minyaknya wangi. Itu tanda orang beriman yang puasa di dunia. Nah, kemudian hikmah yang kedua, itu hikmah puasa yang kedua adalah menumbuhkan sifat sabar. Menumbuhkan apa? Sifat sabar. Ya, dikarenakan saat kita berpuasa, kita itu sedang melatih kesabaran, sedang berjihad melawan hawa nafsu agar tetap bersabar. Maka ketika kita berpuasa, terdapat 3 macam kesabaran yang ada pada kita. Saat berpuasa, maka akan terkumpul 3 macam kesabaran pada orang yang berpuasa. Yang pertama, sabar dalam mentaati Allah. Yang pertama adalah sabar dalam mentaati Allah. Jadi sabar dalam mentaati Allah. Di mana sisi pendalilannya? Ketika orang berpuasa untuk siapa? Untuk Allah. Dia tahan makan, tidak minum. Ya, dia bersabar, ini ketaatan kepada Allah. Kita meninggalkan makan, yang mana makan itu halal, minum juga halal, tapi Allah larang saat berpuasa. Kita tahan diri kita, sabar. Nunggu kapan? Sampai terbenamnya matahari. Berarti kita sedang bersabar dalam apa? Mentaati Allah SWT. Yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Terkumpul pada ini yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Di manakah sisi pendalilannya? Orang berpuasa terkumpul padanya sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Di mana? Langsung. Di mana? Kalau ketaatan jelas, berpuasa karena Allah. Ya, sabar mentaati Allah ya. Yang kedua ini adalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Dari mana sisi pendalilan? Bagaimana cara pendalilannya? Nah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Nah, sahih ya. Kalau kita makan, minum saat berpuasa itu maksiat atau ketaatan? Maksiat. Kita tinggalkan itu apa? Itu meninggalkan namanya apa? Kemaksiatan. Sabar untuk apa? Meninggalkan apa? Kemaksiatan. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Makan dan minum hukum asalnya apa? Maksiat atau taat? Atau mubah? Mubah. Ketika makan minum dilakukan saat puasa jadi maksiat. Kita tahan diri tidak maksiat. Berarti apa? Saat puasa terkumpul padanya sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Nah, kemudian yang ketiga, sabar menerima takdir. Sabar menerima takdir. Nah, ya,
Berkata Ibnu Rajab rahimahullah taala, sabar itu ada 3 macam. Sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, dan sabar dalam menerima takdir Allah yang menyakitkan. Saat puasa tersebut, nah, kita lapar atau kenyang? Anda lapar. Jangan bilang ya, saya puasa ini nggak terasa lapar, bohong itu. Itu Pak Widi. Iya. Cuman bedanya apa? Bisa nahan lapar. Saat puasa kita betul-betul lapar, haus, kadang panas, nggak bisa minum. Ya kan? Berarti apa ini? Takdir. Takdir Allah. Ya maka kita sabar ketika apa? Takdirkan seperti itu. Ya, makanya pun ketika ya lepas Ramadan, misalnya antum diuji oleh Allah kekurangan makanan, antum sudah bisa bersabar. Kenapa? Karena sudah dilatih. Ketika kapan? Saat bulan Ramadan. Nah, kemudian yang ketiga, hikmah atau manfaat puasa yang ketiga adalah meredam syahwat. Ya, meredam syahwat. Ya, maka tidak dipungkir lagi bahwasanya yang namanya manusia itu punya naluri menyukai apa? Lawan jenis. Ya, ini naluri manusia yang normal ya, suka apa? Kepada lawan jenis. Yang suka sama sejenis itu tidak normal. Iya. Nah, naluri manusia yang suka terhadap lawan jenis itu ada pada setiap manusia, pasti ada. Dan itu bisa disalurkan dengan cara apa? Dengan cara apa? Menikah. Dengan cara menikah. Betul, dengan cara menikah. Ya. Maka ketika sudah mampu menikah, ya menikah. Melki sudah menikah ya? Alhamdulillah. Pak Judi? Beda wajah Melki ya. Dulu saat kajian mukanya hitam gitu kan. Setelah nikah jadi manis gitu ya. Ya, kata Samsul, orang nikah itu sudah lepas itunya Ustaz katanya. Lepas tahannya itu. Nah, ya. Sahih, makanya mau menikah maka dia menikah. Dia mampu menikah. Jika nggak mampu menikah, apa yang dilakukan? Berpuasa. Nah, sahih saat Ramadan kita berpuasa berarti itu meredam syahwat. Meredam syahwat dengan dalil hadis sahih. Rawahu Bukhari dan Muslim, ya ma'syar syabab, wahai para pemuda. Pemuda di sini, sahabat di sini pemuda ya, wahai para pemuda dan juga pemudi, laki perempuan ya. Man istata'a minkum ba'ah fatazawwad. Barang siapa yang mampu ya menikah, minkum ba'ah, mampu menikah maka menikahlah. Di sini lafaz ba'ah di sini ulama menjelaskan barang siapa yang mampu ada 2 hal. Yang pertama, mampu memberikan mahar. Mampu memberikan mahar. Mampu yang kedua adalah mampu untuk jima. Mampu untuk jima. Jika 2 perkara ini terkumpul padanya, dia mampu mahar, mampu jima, dia lakukan menikah. Ya. Kemudian apa hikmahnya menikah? Fa innahu aghaddu lil basar. Karena dengan menikah itu bisa menundukkan pandangan. Benar, betul terjadi. Menikah itu apa? Bisa menundukkan pandangan. Ini Melki ini masih bujang itu nengok motor menyu terus ya kan. Mana ini kan? Nada terus itu kan. Tapi dalam menikah nundukkan dia. Itu kata Pak Jadi. Iya. Nunduk dan nik ya. Nah, maka bujang begitu ya. Lihat bujang itu biasanya susah menundukkan pandangan, masih bujang. Antum gak usah bohong lah. Itu sudah fitrah manusia ya. Nah, maka dengan menikah itu apa? Bisa menundukkan pandangan, langsung tunduk dia. Ketika mandang wanita yang lain di rumah, dia bilang apa? Di rumah ada.
Di rumah apa? Ada. Nah, ketika malam Ahad biasanya anak bujang nggak tentu rudu ya, ngopi sana, ngopi sini. Saat menikah balik dia, ya kan? Tapi nggak tahu bujang yang mana maksudnya ini. Nah, kemudian wa ahsanul farji, dan bisa menjaga kemaluan atau menjaga kesucian, menjaga kemaluan ya. Nah, kemudian wa man lam yastati', jika dia enggak mampu menikah, fa 'alaihi bisawm, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu sebagai benteng baginya. Benteng dari apa? Dari syahwat. Ya. Nah, maka hikmah dari puasa adalah meredam syahwat. Karena dengan berpuasa urat nadi seorang ya yang lancar menjadi enggak lancar kan, kayak menyempit. Sehingga ya syaitan tidak luasa untuk ya menggoda. Maka dengan berpuasa Allah lindungi dia dari apa? Dari nafsu. Nah, itulah apa hikmah puasa. Yang berikutnya adalah hikmah puasa berikutnya adalah sehat atau menyehatkan badan. Puasa itu menyehatkan badan. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang berlalu, ada sebuah hadis, tapi hadisnya apa? Dhaif. Apa hadis bunyinya? Sumu tasihu. Berpuasalah maka kamu akan sehat. Sekali lagi itu apa hadisnya? Dhaif. Hadisnya lemah. Akan tapi secara ilmu kedokteran, ilmu medis, diteliti itu benar bahwasanya orang yang berpuasa itu apa? Bisa sehat. Nah, sebagian juga dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan ya, beliau mengatakan puasa akan menyehatkan jasmani. Puasa akan menyehatkan jasmani. Kemudian beliau memberikan dalil, sumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dan Abu Nu'aim. Kemudian diberi catatan kaki, dhaif. Ini apa hadisnya? Dhaif. Ya. Kata Syekh Fauzan, hal itu karena puasa akan menjaga anggota tubuh yang zahir maupun batin dan menghindarinya agar tidak terkontaminasi makan makanan yang mengandung berbagai macam penyakit. Ya, dengan puasa kita akan sehat. Kan banyak kan kamu ini darah tinggi, kolesterol. Wah, rupanya badannya apa? Melebihi apa Pak Yudi? Melebihi yang melebihi yang sebenarnya. Ya kan? Apa saran banyak orang itu? Kamu harus apa? Kurangi makan-makan yang berminyak, makan-makan yang apa lagi? Yang mengandung kacang-kacangan, mengandung kolesterol. Darah tinggi nih, kamu jangan makan daging mentah terus. Pasti akan gitu kan? Berarti apa? Dengan puasa betul akan sehat. Puasa akan sehat. Bahkan banyak orang yang lututnya sakit. Oh, kamu harus diet, kurangi makan ya. Kenapa lututnya sakit kan begitu? Nah, maka banyak orang menjaga kesehatan dengan cara apa? Mengurangi makan. Maka dengan puasa itu akan menyehatkan badan. Nah, kemudian juga pernah kita bahas juga, Syalbani juga menjelaskan tentang perkara itu. Syalbani pernah sakit ya, sakit tahunan. Syalbani. Nah, dan dia ke dokter tapi nggak ada, ya, berobat tapi nggak ada, hasil yang signifikan. Maka Syalbani berpuasa selama berapa bulan? 3 bulan, dan beliau mendapatkan hasil yang signifikan. Nah, berikut hikmah berikutnya, hikmah puasa berikutnya.
menumbuhkan solidaritas antar sesama kaum muslimin, menumbuhkan solidaritas sesama kaum muslimin. Itulah hikmah di antara apa? Hikmah puasa. Rasa lapar, haus yang mereka rasakan ya tidak dirasakan sendiri, akan tapi ya bagaimana? Semua umat Islam apa? Merasakan. Semua merasakan apa? Lapar. Oleh karena itu ini akan menumbuhkan perasaan yang sama antara orang kaya, orang miskin, sama-sama apa? Lapar. Sama. Ya. Sama-sama haus juga antara orang kaya, orang miskin. Maka hal ini akan menumbuhkan sifat peduli terhadap siapa? Sesama saudara yang kurang mampu. Nah, berkata Ibnu Qayyim, puasa akan mengingatkan keberadaan orang-orang yang kelaparan dari kalangan orang-orang miskin. Nah, saat antum puasa lapar, antum pasti akan terfikirkan, oh iya bagaimana kehidupan mereka orang miskin? Bagaimana ya? Bagaimana? Maka akan tergugah hati kita. Tergugah apa? Untuk ya punya rasa apa? Rasa untuk memberi. Ya, rasa untuk bersedekah. Kata Ibnu Qayyim, puasa akan mengingatkan keberadaan orang-orang yang kelaparan dari kalangan orang-orang miskin. Berkata Ibnu Hammam, sesungguhnya tatkala orang yang puasa itu merasakan sakitnya rasa lapar pada sebagian waktu, hal itu akan mengingatkannya pada seluruh keadaan dan waktu yang akan membawanya bersegera untuk peduli kepada orang-orang yang kurang mampu. Ya, ini benar terjadi ya. Antum lapar, oh iya, bagaimana orang miskin? Nah, berikutnya yang hikmah yang keberapa? Keenam adalah menjernihkan hati dan pikiran. Menjernihkan hati dan pikiran. Nah, ketika seseorang itu berpuasa, dia meninggalkan berbagai macam kenikmatan dunia, berupa makanan, minuman, kemudian nafsu, syahwat, ditinggalkan ketika berpuasa. Nah, sehingga hati pun akan menjadi bersih dan jernih. Yang dipikirkan apa? Hanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika orang berpuasa dia akan jaga amalan puasanya. Dia akan jaga, jangan sampai apa? Berkurang pahalanya. Maka yang hati suka sombong, suka ghibah, nah dia akan tahan itu semuanya. Akhirnya apa? Hati jadi bersih, hati menjadi jernih. Nah, berkata Ibrahim bin Adham, barang siapa mampu menahan perutnya agar mampu menjaga agamanya, barang siapa dapat menguasai rasa lapar akan meraih akhlak yang mulia. Karena maksiat kepada Allah sangat jauh bagi orang yang lapar dan dekat bagi orang yang kenyang. Sahih, kalau kita lapar itu untuk mikir maksiat jauh sekali. Orang yang kenyang dia bisa pikir untuk maksiat. Maka orang berpuasa itu dia pasti akan tinggalkan hal-hal yang merusak ibadah puasanya ya. Dia akan tinggalkan. Nah, karena orang berpuasa itu dia bukan hanya sekedar menahan makan, menahan minum, bukan. Tapi dia menahan berbagai macam kemaksiatan. Sebuah hadis. Nah, laisa shiyam an ta'am syarab. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum. Wa innama shiyam minal lagwi wal rafath. Akan tapi puasa itu yaitu meninggalkan lagwi, perbuatan sia-sia, dan rafath atau kemaksiatan. Nah, berkata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadzib wal maharim. Wada' adal jar wal yakun 'alaika waqar wa sakinah wa la ta'jal yauma saumuka wa yauma fitruka sawa'an. Idza sumta falyasum sam'uka." Jika engkau berpuasa, maka jugalah berpuasa apa? Pendengaranmu.
Ya, jadi puasa itu bukan hanya apa sekedar nahan lapar dan makan aja, bukan. Tapi apa? Juga puasa pendengaran kita. Telinga kita juga berpuasa. Jadi hal apa? Mendengar kemaksiatan. Mendengar apa yang Allah larang. Nah, kemudian juga berpuasa falyasum sam'uka wa basaruka. Juga berpuasa apa? Penglihatanmu atau matamu. Berpuasa dari apa? Menahan pandangan yang Allah haramkan. Nah, kemudian walisan, dan juga berpuasa apa? Dari lisanmu. Dari apa? Al-kadhib wal maharim, dari perkataan yang dusta dan perkataan yang Allah haramkan. Itu apa? Puasa. Sehingga kalau kita puasa betul-betul berpuasa lisan kita, berpuasa mata kita, berpuasa telinga kita dari hal yang Allah haramkan, maka jernihlah hati dan pikiran seseorang. Betul-betul jernih pikiran hati seseorang. Gak ada rasa iri, gak ada dengki, gak ada ghibah, gak ada namimah, gak ada membenci. Nah, kemudian hikmah yang berikutnya adalah meraih derajat takwa. Hikmah puasa berikutnya adalah meraih derajat takwa. Sebagaimana yang Allah firmankan di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Iya, kalian bertakwa. Karena orang yang berpuasa itu Allah perintahkan apa? Untuk meninggalkan segala kemaksiatan. Dengan demikian dia akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cukup insyaallah sampai sini dulu. Barangkali teman-teman ada pertanyaan yang berkaitan dengan puasa atau hikmah-hikmah puasa atau yang lainnya ya. Intinya berkaitan dengan apa? Dengan puasa. Masih ada waktu sekitar berapa menit. Nah, silakan yang mau bertanya. Silakan Pak. Pendapat yang kuat tuh seandainya kita mendapati makan sahur dan kumandangkan azan, apakah dimuntahkan ataukah diselesaikan makanannya ada lagi? Jadi pendapat yang mana yang lebih kuat? Nah ya, manakah yang harus kita lakukan saat makan sahur? Saat makan sahur, kemudian saat sahur terdengar azan, ya begitu. Ya, saat sahur apa? Terdengar azan. Apa yang kita lakukan? Apakah lanjut kita itu makan? Apakah ya kita itu meninggalkan makan atau meninggalkan sahur? Maka pendapat yang kuat, Allahu a'lam bishawab, ya, orang yang sahur ketika mendengar adzan subuh, ya, adzan kedua, bukan adzan pertama. Itu adzan kedua. Dia apa? Langsung meletakkan makanannya. Ya, letakkan makanannya. Karena orang berpuasa itu dimulai kapan? Saat matahari terbit sampai terbenamlah apa? Matahari. Nah, ya, itu insyaallah pendapat yang kuat, pendapat jumhur al-ulama. Pendapat kebanyakan para ulama, yaitu kebanyakan para al-ulama. Nah, dengan dalil Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Nah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyam ilal layl. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Suruh makan minum sampai apa? Sampai jelas apa? Fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam.
Berkata Imam Suyuti, ayat ini adalah dalil bolehnya berkumpul dengan istri, makan minum hingga jelas fajar, dan hal itu diharamkan bila sudah apa terbit fajar. Paham? Jadi jelas, nasnya jelas ya dari Al-Quran. Maka ada yang kuat sudah ya. Maka dengar adzan sudah letakkan. Nah, letakkan. Kecuali adzan yang diragukan. Tuh, ini yang lain belum adzan dia adzan duluan. Mimpi ke apa itu? Ya maka antum lanjut ya, seperti itu. Ana nggak bawakan tentang masalah khilafnya dan cara membantahnya karena waktu yang tidak memungkinkan ya. Cukup insyaallah antum terus berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan dan bekal-bekal ilmu antum yang antum ilmui, yang antum belajar itu dipelajari dan diamalkan. Nah ya, cukup insyaallah sampai bertemu kembali kajian kita pada Syawal. Ramadan libur, Syawal insyaallah sudah mulai kajian. Nah, cukup insyaallah. Doa penutup kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.